kemudian rekan-rekan ini para petugas lapangan dari PTD SPAL ya, kemudian THL dari petugas taman dan makam. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan Ibu Ketua Dharma Wanita unit Terawaskimnya sekaligus istri yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, sebagaimana tadi di apel pagi telah saya sampaikan bahwa pada hari ini merupakan hari terakhir bagi saya. Bisa mulai besok tanggal 1 September saya akan memasuki purna tugas. Alhamdulillah masa kerja saya selama 34 tahun 6 bulan, tepatnya saya menjadi CPNS itu terhitung 1 Maret 86. Dari waktu itu selama 34 tahun lebih saya telah bertugas di berbagai OPD. Dihitung-hitung tadi malam teh OPD ayat 20, termasuk di Dinas Perawaskim. Khusus untuk di lingkungan pemerintah kota, saya mungkin salah satu pejabat middle eselon 3 yang pertama dilantik oleh Pak Wali Kota pada waktu itu tanggal 15 Desember bersama-sama dengan Kepala Dinas Kimpraswil Pak Carlia. Kemudian ada 4 orang waktu itu. Tadi saya sampaikan Pak Carlia, saya, kemudian Pak Maman, mertuanya Pak Wenda, kemudian Pak Maman Abdurrahman. Nah, dari 4 orang ini waktu itu kita namanya Dinas Kimpraswil belum punya ruangan, belum ada pegawai, komo anggaran mah. 3 hari karena waktu itu pelantikan menjelang hari raya, 1 hari sebelum hari raya, kemudian ada libur hari raya 3 hari pada waktu itu. Setelah itu masuk kerja dan yang 4 orang ini berkumpul. Mau di mana kantor kita? Kemudian untuk mencari gedung pemerintah, karena kalau gedung swasta pasti harus nyewa. Waktu itu belum ada anggarannya. Harus gedung pemerintah yang bisa digunakan oleh Dinas Kimpraswil. Dan alhamdulillah berkat informasi dari Pak Bambang pada waktu itu di Kotip Pak Bambang Sudin Kebersihan. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang pernah dengan Pak Bambang. Ya, sahan yang Pak Bambang, Pak Ojak, Pak Bambang Sudaryana ya. Ya. Oleh Pak Bambang diarahkan tuh cenah aya Kelurahan Cipedes, aya aula jeung rumah dinas, barangkali bisa dipakai. Saya hubungi Pak Lurahnya. Kenapa saya yang paling aktif pada waktu itu? Karena Pak Carlia, Kepala Dinas, itu orang baru di lingkungan pemerintah kota. Beliau pindahan dari kota Bekasi. Jadi di kota Tasik itu pada saat pelantikan beliau. Jadi tidak mengetahui lapangan, kemudian dengan para pejabat di lingkungan kabupaten juga mungkin kurang dikenal. Oleh karena itu saya yang kesana kemari
pelajari dan alhamdulillah bisa memanfaatkan. Nah, di Kelurahan Cipedes ini baru kita menata mulai organisasi, kemudian pegawai, kemudian sarana dan prasarana mebeler. Yang lucunya pada waktu itu awal pemerintahan kota, kalau rapat itu kita dilaksanakan di musola, ya, Ibu Susi maaf di musola. Bahkan waktu itu saya sempat diprotes oleh wartawan, katanya kenapa melaksanakan rapat di musola, kan itu tempat ibadah, bisi kalotor gitu. Saya masih ingat waktu itu ada wartawan yang mempermasalahkan rapat di musola. Saya jawab pada waktu itu, sebetulnya musola itu bukan tempat ibadah saja, saya bilang. Pada waktu zaman Rasulullah juga masjid itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk bermusyawarah. Jadi tidak ada salahnya karena memang kondisinya seperti itu. Itulah pengalaman yang paling indah barangkali selama tugas saya di lingkungan pemerintah kota merintis Dinas Imprasmil menjadi dinas yang cukup besar, mungkin yang paling besar saat ini. Setelah itu berjalan, kemudian karena di lingkungan Kelurahan Cipedes tidak memadai, saya diperintahkan oleh Pak Carlia, Pak Kadis, untuk mendekati kepala SMK Semik. Karena ada gedung Semik yang tidak dimanfaatkan, yaitu di Lewidahu yang sekarang digunakan oleh Dinas Pertanian. Saya menghadap, kebetulan salah satu guru di di Semik itu ada paman saya dan ada kakak saya. Di lobi didekati dan alhamdulillah mereka merespon, tapi dengan catatan mereka minta 2 ruangan belajar di Gobras. Saya lapor pada Pak Kadis, kemudian lapor kepada Pak Wali, dan pada tahun berikutnya dianggarkan sehingga gedung Semik itu bisa dimanfaatkan. Tapi ya itulah mungkin konsekuensi dari pegawai. Saya tidak lama menempati gedung Semik, kurang lebih 4 bulan. Bu Leli pernah ya di Semik? Saya kurang lebih menempati itu 4 bulan, di beberes 4 bulan saya pindah ke Dinas Koperasi. Dinas Koperasi di sini tidak ada yang bersama di Dinas Koperasi. Kalau dulu ada Bu Ika, kalau tidak salah. Bu, Oh di Dishub ya, pernah dengan di Dinas Koperasi bersama Pak Lukman. Di antara para pejabat eselon 2 atau mungkin pejabat yang ada di Pemkot, mungkin saya yang paling banyak menempati tugas atau jabatan sebagai Kabag TU. Rajana Kabag TU, gue sering disebut oke. Saya 8 kali menjadi Kabag TU, Pak Sekdis, dari mulai KTU Kawadanaan, kemudian di PDAM meskipun jabatannya Direktur Umum tapi fungsinya Kabag TU. Kemudian di Dinas Pengairan Kabag TU Kene, di Dinas Pengairan, kemudian ya Dinas Impraswil, Dinas PU, Dinas Koperasi, Dinas Hutbun, oh iya Dinas Hutbun. Pokoknya dihitung-hitung ke 8 kali sehingga pas hari petah, hari pengajian Pak Dudi, Rajana KTU masih ono, malah ada 8 kali. Dari Dinas Koperasi saya pindah menjadi Kabag Organisasi pada waktu itu. Tidak lama Kabag Organisasi lalu dimutasi jadi Kabag Hukum. Periode pertama Kabag Hukum pindah dari atau jadi Kabag TU Pertanian. Pepanggih jeung Pak Heru jadi pamora tiba lain di pertanian dengan Pak Cahyan. Lucunya pada waktu itu Pak Cahyan
Pertanian waktu di Woodbun adalah ya kalau bawahan langsung tidak gitu, karena saya Kabak TU Pak Cahyan kasih Pak Sekdis pada waktu itu. Tapi saya masuk ke pertanian menjadi pimpinan dan alhamdulillah saya tetap hormat kepada beliau meskipun pernah menjadi staf saya. Kemudian dari pertanian tidak lama dari Kabak TU pindah lagi ke bagian hukum. Dari bagian hukum pindah ke bagian ekonomi. Nah, dari bagian ekonomi tahun 2012 saya mendapat promosi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sekarang dijabat oleh suaminya Bu Leli. Di Dinas Kependudukan saya kurang dari 1 tahun, ujuk-ujuk promosi ke Dinas Pertanian deui. Saya sempat bertanya ke Pak Wali pada waktu itu, Pak, kenapa saya dimutasikan? Kan dirinya buka MP. Jadi mungkin saya salah satu pegawai yang nyeleneh, ya, yang nyeleneh. S1-nya saya sarjana hukum, tapi S2-nya manajemen pertanian, SHMP, sehingga banyak yang salah. Kadang-kadang kalau saya berhubungan dengan notaris, kita mungkin lepas kena sanes MP tapi MH, yang karena MH jadi salah nulis. Padahal memang betul MP. Kenapa saya S2 di MP di Magister Pertanian Agribisnis? Karena pada waktu saya ditempatkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan jadi KTU, saya ingin mengimbangi rekan-rekan Kasubdin pada waktu itu, ya ingin apa ya minimal tahulah bidang pertanian, namun ngobrol teh ke mau ngumpul bisa sharing gitu. Karena pada waktu itu meskipun satu angkatan, Kasubdin Perkebunan almarhum Pak Hendrik, mungkin rekan-rekan ada yang kenal. Kemudian Kasubdin Kehutanan Pak Tarlan. Jadi mereka pakar-pakar kalau ngobrol dengan kepala dinas tebarat cewek saya nempokeun ngadengikeun unggul teu bisa momentaran. Oleh karena itu ada penawaran dari Unsil dan diajak oleh Pak Adian, ayolah baik cenah urang ge hayang di MP, urang kuliah we di Unsil, di agribisnis. Akhirnya dengan Pak Adian 2 sarjana sosial masuk ke agribisnis di Unsil. Itu latar belakang kenapa saya S2 sekolah di agribisnis. Tapi tidak lama di Woodbun. Di Woodbun kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke kota. Desember dilantik di Woodbun itu Agustus 2001, Desember sudah pindah ke kota. Di kota tadi dari bagian hukum pindah ke Dinas Kependudukan, dari Dinas Kependudukan tidak lama masuk ke Dinas Pertanian, yaitu gara-gara MP Dinas Pertanian. Kemudian dari Dinas Pertanian juga tidak 1 tahun, kurang dari 1 tahun, saya masih ingat, terhitung 2 Januari 2014 saya dimutasi menjadi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Pada waktu itu ada 3 pejabat yang rotasi, Pak Tarlan, saya, dan Pak Ahdian. Kemudian saya dari pertanian ke Cipta Karya, dan dari Pak Tarlan dari Cipta Karya ke Bapeda. Nah, jadi 2 Januari 2014 saya bertugas di Cipta Karya dan bersama dengan rekan-rekan sekalian. Dari awal masuk sampai sekarang saya tidak pernah ganti sekri, tetap Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida yang sudah ngaladenan dari mulai menyampaikan dokumen, surat-surat, dokumen-dokumen sampai menyiapkan makanan di ruangan. Terima kasih sekali Bu Ida. Mudah-mudahan kebaikan Bu Ida dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertugas di Cipta Karya baru waktu itu Oktober ya. Oktober saya dipanggil oleh Pak Wali, dirinya pindah jadi asal hiji sana. Lantaran Kabak Hukum mereka ganti, jangan ngadamping Kabak
dilantik jadi Asda Hiji bulan Oktober, saya masih ingat. Diganti oleh Pak Hadi. Ya, Pak Hadi ya. Pak Hadi pada waktu itu ngambil cuti besar 3 bulan. Saya ditunjuk jadi PLH, dipanggil berita. Saya ke Pak Wali wayang dia jadi PLH. Harusnya tepatnya nyambung Asda Hiji jadi PLH Dinas Cipta Karya. Kalau mau membade oge saya Asda 2. Paroni pada waktu itu lah geus cenah didinya kamari di Cipta Karya. Ingat saya dengan Ibu Wali pada waktu itu di ruangan Pak Wali, di ruangan kerja Pak Wali, ditugaskan jadi PLH. Akhirnya saya masuk PLH sampai bulan Januari dan awal Februari kalau tidak salah dikukuhkan kembali menjadi Dinas Cipta Karya. Kemudian ada perubahan nomenklatur 2017, berubah dari Cipta Karya menjadi Dinas Perawaskin. Januari 2017 Perawaskin. Bulan apa ya? Bulan beda apa tuh? Ingat gak? Bulan Maret apa bulan Juni? Saya dilantik jadi inspektur. Oh, bulan Juni ya? Bulan Juni. Saya dilantik jadi inspektur dari Dinas Perawaskin. Dinas Perawaskin diganti oleh Pak Dadan ya. Pada waktu itu ayahnya Ibu Amel, Pak Dadan. Saya di inspektorat. Kemudian saya di inspektorat kena musibah yang sangat besar. Ada para rekan-rekan sudah tahu lah seperti itu, mungkin tidak diucapkan. Pokoknya musibah besar. Saya dipanggil dan saya benar dicarikan Bu Pak Wali. Saya dimarahi oleh Pak Wali benar gara-gara itu. Meskipun sebetulnya kejadian itu jadi saya mah tenang aneh. Saya lagi di Bandung, lagi pelantikan PJ Wali Kota pada waktu itu kalau tidak salah. Iya PJ Wali Kota ya? Atau pelantikan Pak Wali ya? Pulang ke sini kejadian itu akhirnya saya dimutasi, harus pindah. Kata Pak Wali bahwa nama dirinya kudu pindah berikut Irbana termasuk sek dibongkar kabeh. Har cek ente apa nabi maingal keneh. Sareng abdi muda tenahan keneh atuh da itu mencetak kejadian anak mungkin dari dulu sudah terbangun dari dulu MPP atau dijebloskan dewa eta ke Perawaskin. Saya teh bulan Maret. Jadi di inspektorat itu tidak lama, kurang dari 1 tahun. Saya Maret pindah lagi ke Perawaskin sampai sekarang, alhamdulillah, sampai saya mendapatkan SK pensiun. Nah, dari rangkaian itu kalau saya amati dan saya rasakan masa kerja yang 34 tahun itu ada 3 lembaga yang paling lama saya melaksanakan tugas. Yang pertama saya di bagian kepegawaian dulu waktu zaman kabupaten, kurang lebih 6 tahun. Kemudian yang kedua di bagian hukum, juga kurang lebih 6 tahun. Dan sekarang di Perawaskin, lamun ningali waktu mah 2000 sampai 2020 kapotongku inspektorat meren 8 bulan lah, jadi 5 tahun sekian. Jadi ada 3 lembaga yang paling lama saya bertugas, antara lain di kepegawaian, kemudian bagian hukum dan di Perawaskin. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas khususnya di Dinas Perawaskin dengan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, atas dorongan, atas support dari rekan-rekan sekalian. Saya tidak mungkin bisa bekerja tanpa bantuan dari rekan-rekan sekalian. Saya waktu di Dewan ada sanjungan kepada Dinas Perawaskin dan saya bilang sanjungan ini
tidak ditujukan kepada saya, tapi kepada semua pegawai yang telah mensupport, membantu pelaksanaan tugas di Dinas Perawaskim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai manusia biasa, tentu saja saya banyak kesalahan, kekurangan, kealpaan dalam melaksanakan tugas. Saya pada kesempatan ini mohon dengan setulus-tulusnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya dari rekan-rekan sekalian. Selama bergaul, selama kita bersama-sama, mungkin ada ucapan, ada tindakan, atau mungkin ada kebijakan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan hubungan baik kita, hubungan silaturahim kita, meskipun saya sudah purna tugas, tetap terjalin. Ya, namun sepedahan, kalau diajak main insya Allah, kalau saya tidak kemana-mana. Kemudian juga bulu tangkis tiap hari Jumat, insya Allah saya akan ikut kalau dibawa. Ya, ngalaman kayaknya, aduh karena menang-menang ya mas. Jadi saya harapkan hubungan silaturahim, hubungan komunikasi, hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Hubungan tugas mungkin sampai hari ini karena memang aturannya seperti itu, tapi kalau hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, saya harapkan tetap terjalin di antara kita. Tidak ada salahnya lah. Banyak saudara itu lebih banyak, lebih bagus. Ada pepatah, musuh satu orang itu lebih jelek daripada musuh satu orang itu terlalu banyak, kawan 1000 itu terlalu sedikit, katanya patahnya seperti itu. Jadi hubungan, saya harapkan hubungan kekeluargaan kita tetap terjalin, kebersamaan kita tetap terjalin, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini juga saya mohon doanya dari rekan-rekan. Saya mulai besok akan melaksanakan, atau hari ini saya akan mengakhiri sebagai PNS, sebagai ASN, dan mulai besok saya memasuki masa purna tugas. Saya mohon doanya dari rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saya bersama keluarga, istri saya, anak-anak saya, cucu saya, mantu-mantu saya diberikan kesehatan yang sempurna, kemudian diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir batin. Tadi saya singgung di apel, alhamdulillah barusan dikomentari oleh Pak Sekdis. Saya tidak mengharapkan setelah saya purna tugas ada masalah-masalah yang menyangkut kedinasan waktu saya menjadi pimpinan di Perawaskim. Mudah-mudahan daerah rasaan masa tertib gitunya, dokumen-dokumen dilengkapan, tapi dah ya gitu teh ai jalmi mah kadang-kadang teu sampurna teh aya kurang-kurang. Saya selalu berdoa, dan mari kita berdoa mudah-mudahan selama tugas
selama kita bertugas di dinas, rekan-rekan yang masih mengabdikan diri selaku ASN, selaku PNS diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terakhir juga saya mohon doanya saya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya masyarakat minimal lah yang ada di lingkungan saya lah. Jauh-jauh ada di situ Tanagaan, minimal di lingkungan saya, di lingkungan di tempat domisili itu rekan-rekan sekalian, sekali lagi yang paling utama adalah saya mohon maaf dari rekan-rekan sekalian dan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Mulai kemarin saya dirayakan ulang tahun oleh Pak Sekdis dan rekan-rekan, udung-udung tumpang, kemudian niup lilin dan lain sebagainya. Bahkan saya mau pohon acan, Ibu Susi nge-WA, Pak ini mau kemana-mana, wah ayah naon gitu, ada mau tumpang, ayah naon cek ada mau tumpang, cenah made mana Pak ulang tahun, dari Batuna ya. Itu dia tuh. Terima kasih ya. Nah, benar beak Batuna. Perhatian rekan-rekan sampai bisa terselenggaranya acara ini. Saya tidak nyangka Pak Sekdis bakal diacarakan seperti ini, bakal dilepas seperti ini. Terima kasih sekali, surprise bisa benar Pak Sekdis. Mudah-mudahan segala kebaikan dari rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.